Selamat malam, Bapak dosen dan teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai agama dan kesadaran kolektif. Namun sebelumnya itu, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, ada Widya Lilis Monang. Yang kedua, ada James T. Taruklabi. Yang ketiga, ada Aprilia Moni. Yang keempat, ada Monika Dei atau saya sendiri. Yang kelima, ada Astriani. Yang keenam ada Wiranto Bonggapailin. Yang keenam ada Anastasia Austin Arang. Yang ketujuh ada Krisnaldi Elvan Jiwels. Yang kedelapan ada Desriani Buktu. Nah, itu dia teman kelompok saya. Selamat menyaksikan. Agama dan kesadaran kolektif. Emil Durkheim mengatakan bahwa agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktek yang berhubungan dengan hal yang suci. Sedangkan kesadaran kolektif ialah nilai-nilai kemasyarakatan, di mana hal tersebut berada di luar individu, tetapi mempunyai daya paksa terhadap individu-individu sebagai seorang anggota masyarakat. Jadi, kedua hal ini, yakni agama dan kesadaran kolektif, merupakan suatu hal yang sangat berkaitan, karena agama itu merupakan suatu sistem kepercayaan yang mana di dalam masyarakat nilai-nilai keagamaan juga harus diterapkan. Jika kita melihat saat ini, keberadaan agama dan kesadaran kolektif secara khusus dalam masyarakat harus dilihat dari sudut pandang yang berbeda, di mana saat ini dengan semakin berkembangnya zaman, sebagian besar orang sudah memiliki masing-masing agama, bahkan penganut ateis yang dikatakan orang yang tidak beragama pun sekarang sudah jarang kita jumpai. Berbeda dengan kesadaran kolektif, justru saat ini, yakni dengan seiring perkembangan zaman, nilai-nilai kemasyarakatan sudah tidak memiliki daya paksa terhadap individu-individu sebagai seorang anggota masyarakat. Oleh sebab itu, maka dalam makalah ini akan dikaji lebih mendalam seperti apa dan bagaimana hubungan serta perkembangan agama dan kesadaran kolektif saat ini. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa sebenarnya agama dan kesadaran kolektif itu. Yang kedua, untuk mengetahui alasan mengapa kesadaran kolektif sekarang sudah tidak terlalu diterapkan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui hubungan antara agama dan kesadaran kolektif. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh beberapa teman kelompok. Dan di sini saya akan membahas tentang pengertian kesadaran agama dan kesadaran kolektif. Kesadaran beragama adalah rasa keagamaan, pengalaman, keutuhan, dan keimanan. Sikap dan tingkah laku keagamaan yang terorganisasi dalam sikap mental dari kepribadian. Karena agama melibatkan seluruh fungsi jiwa raga manusia, maka kesadaran beragama pun mencakup aspek-aspek kognitif dan psikomotorik. Kesadaran diri merupakan kondisi dari hasil proses mengenai motivasi, pilihan dan kepribadian yang berpengaruh terhadap penilaian, keputusan, dan interaksi dengan orang lain. Kesadaran beragama merupakan bagian atau segi yang hadir, terasa dalam pikiran, dan dapat diuji melalui introspeksi atau dapat dikatakan bahwa ia adalah aspek mental dan aktivitas. Sakya Daraja 1960 ayat 3-4. Kemudian Jaluddin 2007 ayat 106 menyatakan bahwa kesadaran orang untuk beragama merupakan kemantapan jiwa seseorang untuk memberikan gambaran tentang bagaimana sikap beragama, bagaimana sikap keberagamaan mereka. Kesadaran yang mantap merupakan suatu disposisi dinamis dari sistem mental yang terbentuk melalui pengalaman serta diolah dalam kepribadian untuk mengadakan tanggapan yang tepat konsepsi.
pandangan hidup, penyesuaian diri, dan bertingkah laku. Kesadaran beragama merupakan dasar dan arah dari kesiapan seorang mengadakan tanggapan, reaksi, pengolahan, dan penyesuaian diri terhadap rangsangan yang datang dari dunia luar. Kemudian kepribadian yang tidak matang menunjukkan kurangnya pengendalian terhadap dorongan biologis, keinginan, inspirasi, dan hayalan-hayalan. Kemudian kesadaran kolektif, kadang-kadang hati nurani kolektif atau sadar, adalah mendasar konsep sosiologis yang mengacu pada keyakinan bersama, ide, sikap, dan pengetahuan yang umum untuk kelompok sosial atau masyarakat. Kesadaran kolektif menginformasikan kami rasa memilih dan identitas dan perilaku kita. Pendiri sosiolog Emil Durkheim mengembangkan konsep ini untuk menjelaskan bagaimana individu yang unik, kolektif seperti kelompok sosial dan masyarakat. Bagaimana kolektif kesadaran gelar masyarakat bersama? Apa yang memegang masyarakat bersama-sama? Adalah pertanyaan sentral yang sibuk Durkheim saat ia menulis tentang baru masyarakat industri abad ke-19. Dengan pertimbangan kebiasaan didokumentasikan adat istiadat dan kepercayaan dari masyarakat tradisional dan primitif, dan membandingkan mereka untuk apa yang dia lihat di sekelilingnya dalam hidupnya sendiri. Durkheim dibuat beberapa teori yang paling penting dalam sosiologi. Dia menyimpulkan bahwa masyarakat ada karena individu yang unik merasakan solidaritas dengan satu sama lain. Inilah sebabnya mengapa kita dapat membentuk kolektif dan bekerja sama untuk mencapai masyarakat fungsional masyarakat. Lembaga sosial menghasilkan kesadaran kolektif. Lembaga-lembaga lain termasuk negara yang meningkatkan patriotisme dan nasionalisme, berita dan media populer yang menyebar segala macam ide dan praktek, dari cara berpakaian untuk siapa yang harus memilih, bagaimana untuk tanggal dan menikah. Dalam kedua kasus masyarakat, primitif dan modern, kesadaran kolektif adalah sesuatu umum untuk seluruh masyarakat. Seperti Durkheim meletakkannya, ini adalah melalui kesadaran kolektif bahwa nilai-nilai, keyakinan, dan tradisi dapat turun-temurun. Yang paling penting untuk dipahami adalah bahwa kesadaran kolektif adalah hasil dari kekuatan sosial yang bersifat eksternal bagi individu yang tentu saja melalui masyarakat dan bekerja sama untuk menciptakan fenomena sosial dari set bersama keyakinan, nilai-nilai, dan ide-ide yang membentuk itu. Kami sebagai individu internasionalisasi ini dan membuat kesadaran kolektif kenyataan dengan demikian, dan kami menegaskan kembali dan memproduksi dengan hidup dengan cara yang mencerminkan hal itu. B. Kesadaran kolektif zaman sekarang. Kuatnya pengaruh kesadaran kolektif atas individu sehingga tiap-tiap sikap dan tindakan yang menyimpang dari pola umum menimbulkan reaksi negatif masyarakat. Perasaan bersatu antara mereka kuat sebab mereka mempunyai sumber kesadaran kolektif yang satu. Karena adanya keadaan pembagian yang semakin meningkat, kesadaran kolektif pelan-pelan mulai hilang. Muncul perbedaan-perbedaan tingkat individu ini merombak kesadaran kolektif, yang pada gilirannya menjadi kurang penting lagi sebagai dasar untuk keteraturan sosial dibandingkan dengan saling ketergantungan fungsional
yang bertambah antara lain individu-individu yang memiliki spesialisasi dan secara relatif lebih otonom sifatnya. Durkheim mengatakan bahwa itulah pembagian yang terus saja mengambil peran yang tadinya yang diisi oleh kesadaran kolektif karena adanya pembagian kerja yang semakin meluas sebagai akibat dari individualisasi, maka kesadaran kolektif mulai melemah. Bidang-bidang kehidupan yang dikuasai oleh kesadaran kolektif. Hal lain dapat dirasakan adalah mulai melemahnya reaksi-reaksi kolektif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh individu. Hukum yang berlaku lebih bersifat memulihkan keadaan atau Kemudian kita lanjut kepada bagian C, hubungan antara agama dan kesadaran kolektif. Agama adalah sistem simbol di mana masyarakat menjadi sadar akan dirinya bahwa ia merupakan ciri yang khas untuk berpikir tentang eksistensi kolektif. Agama itu mengekspresikan nilai-nilai terdalam yang ada dalam tatanan sosial. Orang-orang mengenang momen-momen yang berarti dalam sejarah, serta memproyeksikan gambarannya secara simbolik mengenai masa depan masyarakat, sehingga ia dapat menilai kondisi sosial sekarang dengan mengacu pada gambaran masyarakat ideal itu, sehingga gerakan pembaruan dapat muncul. Semua masyarakat merasa perlu untuk menegakkan dan meneguhkan secara berskala pesan-pesan kolektif dan ide-ide kolektif yang menciptakan kesatuan dan kepribadiannya. Agamalah yang menjadi salah satu kekuatan utama yang membentuk kesadaran kolektif itu. Mengapa? Karena agama yang mengizinkan individu untuk mengatasi kedirian dan bertindak bagi kebaikan sosial. Salah satu fakta bentuk sosial yang bersifat imaterial adalah agama yang bisa menjadi sumber kesadaran kolektif, yang mana agama itu didefinisikan sebagai sistem keyakinan yang utuh serta praktik kehidupan yang mampu mempersatukan ke dalam keadaan moralitas. Agama merupakan lambang kolektif dalam bentuknya yang ideal. Maka dari itu, agama merupakan sarana untuk memperkuat kesadaran kolektif yang diwujudkan melalui upacara-upacara. Dalam masyarakat primitif, agama merupakan sumber intelektual dan moral konformitas terhadap kesadaran kolektif, sehingga agama menjadi sistem atau sumber kesadaran dan moralitas kolektif lainnya yang dibentuk dari institusi lain seperti hukum dan pengetahuan. Setelah kita mendengar penjelasan mengenai kesadaran kolektif dan agama, dapat kita simpulkan bahwa kesadaran kolektif dan agama itu sangat erat kaitannya di dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa agama merupakan suatu sistem yang terpadu, terdiri atas kepercayaan, praktek yang berhubungan dengan hal yang suci. Kesadaran kolektif itu sendiri merupakan nilai-nilai kemasyarakatan di mana hal tersebut berada di luar individu tetapi mempunyai daya paksa terhadap individu sebagai seorang anggota masyarakat. Namun, jika kita lihat sekarang ini, karena kuatnya kesadaran kolektif atas individu, maka tiap-tiap sikap dan tindakan yang menyimpang dari pola umum menimbulkan reaksi negatif dalam kehidupan masyarakat. Kemudian bagian B, saran. Sebaiknya agama itu tidak hanya dipandang dari segi kepercayaan saja, namun agama itu juga harus dipandang dari suatu sudut pandang yang berbeda, serta kesadaran kolektif itu sebaiknya sampai saat ini memiliki kedudukan yang sama pada zaman-zaman sebelumnya, secara khusus dalam kehidupan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Daftar pustaka yang pertama, Daki Agustin Sukses tahun 2019, Perkawinan Beda Agama, suatu tinjauan sosiologis, Bandung, Budi Utama. Yang kedua, Pals Daniel L.
tahun 2011, Seven Theories of Religions, Yogyakarta, Ircisot. Ya, demikianlah hasil presentasi kami kelompok 4 mengenai agama dan kesadaran kolektif. Jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.